Drama ini bercerita tentang Xian, seorang siswa jenius yang tak pandai bersosialisasi. Dan cerita itu berawal saat pengumuman kompetisi matematika. Dan di situ, Xian berhasil mendapatkan juara pertama yang disusul siswa yang bernama Yongbin setelahnya. Sekilas tentang Yongbin, ia seorang siswa sok jago, dan ia mempunyai dua teman yang perilakunya sama seperti dirinya, dan ketiganya sering terlibat dalam pembulian di kelas. Sejak pengumuman hasil kejuaraan tersebut membuat Yongbin kesal, ia beberapa kali melirik Xian yang sedang sendirian, seolah berniat menargetkannya. Dan benar saja, setelahnya Yongbin melempar Xian yang sedang belajar dengan sepatunya, yang direspon Xian dengan ekspresi berani, bahkan Xian memperingatkannya. Situasi menegangkan tersebut berakhir saat sekelompok anak baseball mencari siswa yang bernama Suho, yang direspon Suho dengan biasa saja. Bahkan Suho sempat-sempatnya bercanda yang berakibat tim baseball yang mencarinya tersebut kesal. Suho benar-benar dikeroyok, tapi walaupun begitu mereka bukan tandingan Suho, dan Suho berhasil menang telak atas mereka. Keesokan harinya, kelas Hian ada pelajaran olahraga, tapi saat ia mencari bajunya, tak ada. Yang kebetulan di situ ada Yongbin dan gengnya. Xian sempat melirik. Sampai akhirnya setelah pelajaran itu usai, Xian menemui Yongbin, yang seperti biasa selalu dikawal dua temannya. Xian memperingatkan Yongbin untuk tidak mengganggunya. Mungkin melihat Xian yang tak ada takut-takutnya sama sekali membuat Yongbin dan gengnya tersinggung. Yang akhirnya, Xian dipojokkan oleh salah satu temannya Yongbin. Dari situ Yongbin menyadari betapa lemahnya seorang Xian, dan Yongbin meminta Xian untuk kembali mengancamnya. Untungnya kejadian tersebut diketahui seorang guru, dan yang membuat kesal ada saja alasan mereka yang membuat guru tersebut percaya kalau di antara Xian dan gengnya Yongbin tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu ketika kelasnya Xian kedatangan seorang siswa pindahan yang bernama Bongsok. Dan sudah bisa diprediksi, Bongsoklah yang setelahnya menjadi incaran pembulian yang akan dilakukan Yongbin dan gengnya. Ia memerintahkan Bongsok untuk menempelkan sebuah benda yang mirip plester kepada Xian, yang disinyalir di dalam plester tersebut obat terlarang. Dan Yongbin mendapatkan itu dari sepupunya yang seorang pengedar. Bongsok melakukannya saat ujian berlangsung. Ia pura-pura menepuk pundak Xian padahal ia menempelkan plester sesuai perintah Yongbin. Walhasil membuat Xian puyeng. Ia beberapa kali ke kamar mandi saat ujian berlangsung. Ia juga menampar pipinya sendiri sampai-sampai membuat guru dan murid di kelas tersebut terheran-heran. Sampai akhirnya Xian mendapatkan plester tersebut di lehernya. Awalnya Xian abaikan, tapi saat nilai ujiannya jeblok gara-gara plester tersebut membuatnya marah. Ia menggebrak meja, yang membuat seisi kelas diam. Ia melirik Bongsok yang setelahnya Xian berjalan gontai menghampiri Yongbin. Xian yang menyadari fisiknya lemah, ia berpikir dengan rumus fisika yang dipelajarinya. Seraya memperhatikan sebuah buku tebal milik seorang siswa. Ia mengambil buku tersebut dan menghantamkannya ke rahang Yongbin. Sepersekian detik, ballpoint di tangannya mengarah ke teman Yongbin yang satunya. Xian juga menggunakan apa saja di sekelilingnya dan menggunakannya sebagai senjata, yang salah satunya dengan menggunakan gordeng kelasnya sendiri. Untungnya Suho menghentikan mereka, kalau tidak mungkin Yongbin sudah berpindah alam. Gara-gara itu membuat Yongbin masuk rumah sakit. Xian yang ditemani ibu guru menjenguk Yongbin. Xian juga meminta maaf, yang sudah jelas bakal mendapatkan respon buruk. Begitupun Xian, ia tak berniat diam saja. Ia memberikan bukti kejahatan Yongbin kepada ibunya, yang langsung membuatnya terdiam. Bahkan ibu guru yang bersama Xian menyarankan untuk memindahkan Yongbin. Keesokan harinya, dua teman Yongbin berencana melakukan balas dendam. Mereka beralasan kalau mereka kalah kemarin lantaran lengah katanya. Yang akhirnya, Xian membawa keduanya ke toilet. Bongsok dan murid kelas lainnya memperhatikan mereka. Sesampainya di toilet, Xian menutup pintu toilet yang sedari tadi dipenuhi dengan murid yang kepo, sehingga meninggalkan mereka bertiga. Di situ Xian kembali berpikir cara mengatasi dua musuhnya tersebut, yang akhirnya Xian menyadari sesuatu. Ia mengeluarkan ballpoint-nya, dan Xian menggunakan itu sebagai senjata perang psikologisnya. Dan itu berhasil. Kedua musuhnya tak bisa bergerak lantaran ia ingat terakhir kali Xian menggunakan ballpoint itu untuk apa. Saat Xian keluar dari toilet tanpa luka sedikit pun membuat murid yang berada di luar kepo. Ia banyak bertanya kepada Xian, dan itu membuat Xian risih. Jangan so akrab katanya dingin. Sepulangnya dari sekolah, Xian sudah ditunggu oleh Yongbin dan sepupunya, plus dengan geng sepupunya. Dengan tampang dinginnya, Xian tidak mempedulikan mereka, tapi ditahan oleh sepupunya Yongbin. Ia juga ditampar dan meminta Xian untuk mengikuti mereka.
Kejadian tersebut menjadi tontonan murid sekolah termasuk Bongsok. Ia terlihat khawatir terhadap Xian yang saat itu juga ia menemui Suho. Ia meminta tolong untuk membantu Xian, tapi ditolaknya dengan alasan kalau Suho harus bekerja. Tapi saat Bongsok menawarkan imbalan, Suho langsung berubah. Ia setuju dan memperlakukan Bongsok sebagai customer spesialnya. Di saat yang sama, Xian benar-benar terpojok. Ia dikerubungi oleh geng sepupunya Yongbin, beserta Yongbin sendiri dan dua temannya. Yongbin meminta kepada sepupunya untuk membuat tangan Xian cedera. Berbeda dengannya, Xian sendiri sibuk merencanakan sesuatu. Ia melihat tiga teman sepupunya Yongbin di kanan, terus melihat dua temannya Yongbin di kiri, dan ia juga melihat sekeliling yang bisa digunakan sebagai senjata. Yang akhirnya Xian yang memulai pertarungan tersebut. Ia mengincar sepupunya Yongbin yang setelahnya ia membereskan tiga orang di kanan, sehingga menyisakan dua teman sekolahnya yang ketakutan. Tapi sepupunya Yongbin bangkit, ia berhasil membuat Xian terdesak. Untunglah Bongsok dan Soho tepat waktu. Mereka membantu Xian untuk menyelesaikan semuanya. Yang setelahnya Xian kembali menceramahi Yongbin dan meminta untuk menghentikan semuanya. Berkat dari kejadian tersebut, Bongsok, Suho, dan Xian jadi dekat. Ketiganya saling bercerita di kedai milik ibunya Suho. Bahkan sekarang Xian tahu asal-usul Suho teman sekelasnya yang jago berantem tersebut. Nyatanya seorang siswa yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan Xian juga menerima permintaan maaf dari Bongsok. Hari demi hari, Bongsok, Suho, dan Xian kian dekat. Ketiganya main biliar bareng, minum bareng, dan melakukan hal asik bareng-bareng. Sampai suatu ketika, Yongbin kembali menemui Xian yang kebetulan saat itu ada Suho dan Bongsok juga. Bukan untuk menantang Xian, Yongbin menemuinya untuk meminta kesaksian Xian untuk membebaskannya dari tuntutan. Yongbin benar-benar memohon dan menggadaikan harga dirinya. Ia sampai berlutut di hadapan Xian. Masih berbaik hati, akhirnya Xian setuju untuk membantunya. Xian, Suho, dan Bongsok dibawa ke sebuah tempat yang menurut Yongbin ingin menemui pengacaranya. Tapi faktanya Yongbin tetaplah Yongbin, orang yang tak suka kalah. Xian dan rekannya dibawa ke parkiran yang sudah ditunggu Seokdo atau sepupunya Yongbin dan gengnya. Tak tanggung-tanggung mereka membawa pimpinan mereka juga yang bernama Gilsu. Gilsu menghampiri Suho yang meminta Suho dengan tuduhan sudah membuat anak buahnya bonyok. Dan Gilsu meminta kompensasi 15.000 won kepada Suho dan mereka memberi waktu sampai 3 hari. Sebagai bukti keseriusannya, Gilsu memberikan ancaman kepada Suho dengan sebuah sayatan di tangannya. Sejak saat itu anak buah Gilsu benar-benar meneror Xian dan rekannya siang malam. Ketiganya diawasi. Sampai akhirnya Xian menemui Yongyi, salah satu wanita yang tergabung di dalam gengnya Gilsu. Ia mencari tahu tentang Gilsu dan mencari tahu apa yang akan dilakukan Gilsu jika Xian mengabulkan atau menolak permintaan Gilsu. Dan jawabannya cukup membuat ngeri. Yongyi mengatakan kalau Gilsu bisa melakukan apa saja demi uang. Bukan itu saja, Yongyi juga memberikan bukti kejahatan Gilsu kepada Xian. Keesokan harinya, Bongsok memperlihatkan sejumlah uang sebesar yang diminta Gilsu. Ia mengaku telah menjual jam tangan ayahnya, dan rencananya Bongsok akan mengabulkan permintaan Gilsu, tapi ditolak Suho dan Xian. Rupa-rupanya Xian dan Suho berniat menyeret Gilsu dan antek-anteknya ke polisi, dan sekarang ketiganya sedang membahas itu sembari menuju pulang. Tapi ternyata orang yang mereka bicarakan sudah nongkrong di depan gedung sekolah mereka. Suho yang melihat itu lantas meminta izin kepada dua temannya untuk melakukan rencana mereka seorang diri dan meminta Xian melapor polisi untuk alamatnya akan Suho kabari nanti katanya. Suho menghampiri Gilsu yang langsung ditagih oleh Gilsu. Tapi berkat informasi yang didapatkan tentang Gilsu dari Xian membuat Suho berani. Suho membahas bisnis gelap Gilsu dan ia menawarkan sesuatu yang membuat Gilsu menarik. Suho menawarkan untuk memperluas bisnis Gilsu di sekolahnya. Tapi Suho meminta pembicaraan mereka dilanjutkan di markas Gilsu. Dan ternyata Bongsok merasa khawatir terhadap Suho. Ia memutuskan pergi untuk mengakhiri masalah tersebut dengan uang yang diminta Gilsu. Tepat saat Suho sampai di markas tujuannya, lantas ia memberitahukan tempat tersebut kepada Xian. Tapi ternyata Gilsu tidak sedodol itu. Suho dibuat pingsan. Ia merampas HP Suho dan melihat isi percakapannya. Yang saat itu juga Gilsu langsung panik saat melihat percakapan Xian dan Suho yang berniat menjebaknya. Sampai akhirnya Gilsu dan Bongsok bertemu di depan gerbang markas Gilsu. Bongsok memberikan uang yang diminta Gilsu dan meminta melepaskan temannya Suho. Bukannya Gilsu melepaskan Suho, yang ada Bongsok juga ikutan diringkus oleh Gilsu. Sayangnya saat Xian dan polisi sampai di lokasi, mereka kehilangan jejak Gilsu dan kawannya. Sampai akhirnya Xian menaruh curiga dengan sebuah jendela yang dilihatnya, yang akhirnya Xian masuk lewat jendela tersebut dan menemukan bercak darah. Ia juga mencoba menghubungi Suho,
tapi tak aktif, dan itu membuat Xian panik. Yang akhirnya Xian kembali menghubungi Yongyi. Ia meminta lokasi markas Gilsu lainnya. Yang kebetulan saat itu Yongyi dan sepupunya Yongbin atau Seokdo diperintahkan Gilsu untuk ke sana. Yongyi meminta Xian untuk mengikutinya lewat Google Map, dan lokasi itu mengarah ke tempat hiburan anak-anak. Sedangkan Yongyi sendiri ia disekap bersama Bomsok dan Suho. Seokdo sendiri ia dihajar habis-habisan oleh Gilsu. Dan terungkap ternyata selama ini Seokdo mengikuti Gilsu terpaksa, dan itu untuk melindungi Yongyi dan anak lainnya yang sudah ia anggap saudara. Mereka diancam akan dijual oleh Gilsu kalau Seokdo tak patuh. Tapi Seokdo tak diam saja saat Yongyi dilukai. Ia melawan walaupun akhirnya Seokdo kalah dan menjadi bulan-bulanan Gilsu. Gilsu mendadak panik saat mendengar suara mobil polisi. Dan di saat yang sama Xian datang. Tak mau ambil resiko, Gilsu dan anak buahnya kocar-kacir menyelamatkan diri. Sedangkan Xian, ia dengan gontai menghampiri Suho dan Bungsok yang masih terikat dan melepaskan mereka. Setelahnya Suho dengan ekspresi kalem merasa aneh kok Gilsu dan gengnya balik lagi katanya. Rupa-rupanya sirine yang sebelumnya terdengar bukanlah berasal dari mobil polisi, melainkan dari handphone Xian, dan rencana Xian tersebut dipuji oleh Gisul. Sebelum akhirnya Xian dan Suho bentrok dengan Gisul dan anak buahnya. Sampai akhirnya sebuah suara tembakan terdengar yang artinya polisi sesungguhnya benar-benar datang. Tapi sayangnya Gisul berhasil meloloskan diri, dan itu diketahui Xian. Xian tak membiarkan Gisul lolos, ia mengejarnya dan kembali berduel. Untuk kali ini Xian kalah telak, dan tak lama setelahnya Xiao datang memberikan bantuan. Berkat itu keduanya berhasil melumpuhkan Gisul, yang akhirnya Gisul dan gengnya ditangkap, tak terkecuali Seokdo. Ia sengaja menyerahkan diri setelah ia berhasil menyelamatkan Yongyi dan anak buahnya. Gara-gara kejadian itu, Xian dan Bongsok dipanggil ke kantor polisi. Tak lama dari itu, Aju dan ayahnya Bongsok datang meminta Xian pulang. Sebelum pulang, Xian ingin memastikan kalau Yongyi aman. Ia mengatakan kepada Aju dan ayahnya Bongsok kalau mereka hanya korban katanya. Di depan kantor polisi, Xian melihat Yongyi berada di sana, dan Xian menghampirinya. Yongyi banyak bertanya tentang Seokdo. Xian juga bertanya apa yang akan dilakukan Yongyi setelahnya, yang dijawab Yongyi dengan diam. Yang akhirnya keduanya pergi menjenguk Suho dan sekarang berada di rumah sakit. Melihat orang selain Xian membuat Suho kaget, dan bisa-bisanya dalam kondisi seperti ini Suho malah bercanda. Ia terus-menerus menggoda Yongyi lantaran aksi heroik Yongyi saat melindungi Seokdo tadi. Yang setelahnya Suho curhat kalau biaya rumah sakitnya dibayar lunas oleh ajudannya Bongsok. Ia bertanya siapa Bongsok sebenarnya. Yang akhirnya Xian mengatakan kalau Bongsok anak dari wakil rakyat. Sedangkan orang yang keduanya bicarakan sekarang sedang mengalami hukuman oleh ayahnya sendiri. Berita penangkapan Gilsu CS membuat Xian dan Suho dan Bongsok semakin banyak dikenal di sekolahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Bongsok menjadi aneh. Itu berawal saat ketiganya membicarakan tentang Yongyi. Bongsok terlihat tak suka saat mengetahui kalau Yongyi serumah dengan Suho. Dan itu dibuktikan setelahnya Bongsok membuka media sosialnya. Ia melihat Yongyi dan Suho berfoto bersama dalam postingan yang diunggah Yongyi. Puncaknya saat ketiganya jalan bersama, yaitu Yongyi dan Suho dan Bongsok. Bongsok diam saja, ia memperhatikan Suho dan Yongyi yang semakin akrab. Sampai suatu ketika, Bongsok, Xian, Suho, dan Yongyi keempatnya pergi ke sebuah karaoke. Di sana Bongsok bertemu dengan segerombolan siswa mantan teman sekolahnya. Usut punya usut, mereka sering membuli Bongsok yang akhirnya Bongsok memutuskan untuk bersembunyi. Tapi ponselnya berbunyi, dan yang menghubungi Bongsok adalah segerombolan siswa tadi. Yang sayangnya diangkat oleh Yongyi, dan itu membuat Bongsok marah. Hampir saja Bongsok memukul Yongyi, untungnya Suho memisahkan keduanya. Tapi ternyata Bongsok tak suka dengan aksi Suho tersebut. Yang keesokan harinya Bongsok merasa kesal lantaran teman sekelasnya begitu berisik. Yang akhirnya Bongsok berteriak meminta mereka diam. Merasa diabaikan, Bongsok menghampiri mereka. Melihat betapa arogannya Bongsok membuat mereka kesal dan mengeluarkan kalimat yang membuat Bongsok marah. Mereka mengatakan kalau Bongsok sombong lantaran ada Xian dan Suho katanya. Untungnya ada Suho yang menghentikan keributan tersebut, dan lagi-lagi perlakuan Suho tersebut membuat Bongsok tak suka. Bahkan ia tak mau dirangkul oleh Suho. Setelahnya Suho mengajarkan Xian bela diri, sambil membicarakan Bongsok yang beberapa hari itu terlihat aneh. Akhirnya mereka menemui Bongsok di rumahnya. Xian mempertanyakan keanehan tersebut kepada orangnya langsung, dan Xian menebak kalau itu gara-gara segerombolan siswa yang sebelumnya menemui Bongsok. Dan Bongsok membenarkan. Ia juga menceritakan kisah pahitnya saat dibully oleh mereka. Tanpa banyak bicara, Suho meminta Bongsok menghubungi mereka dan meminta untuk dipertemukan.
Suho berjanji kalau ia bakal membuat para siswa nakal tersebut meminta maaf kepada Bung Sok. Yang akhirnya mereka bertemu di tempat karaoke. Awalnya mereka mengancam Bung Sok, tapi saat melihat Suho nyalinya mereka ciut. Dan Suho meminta mereka meminta maaf kepada Bung Sok, dan mereka melakukannya. Tapi Bung Sok belum puas sebelum membuat mereka babak belur. Bung Sok menampar pimpinan mereka yang ternyata dibalas tamparan juga. Bung Sok yang tersulut berniat menghajar orang tersebut dengan sebuah hamik. Tapi Suho hentikan. Ia memperingatkan Bung Sok untuk jangan kebablasan. Dan lagi-lagi perlakuan Suho tersebut tidak membuat Bung Sok senang. Bung Sok tak suka disuruh-suruh Suho dan Bung Sok merasa selama ini ia hanya dianggap bawahan saja oleh Suho. Dan perkataan Bung Sok tersebut membuat Suho tersulut. Hampir saja terjadi keributan, untungnya si An memisahkan mereka. Yang akhirnya Bung Sok pulang sendiri, tapi ternyata ia dikejar oleh segerombolan tadi. Tapi mereka mendadak berhenti saat melihat anak buah Yong Bin yang juga berada di sana. Melihat Bung Sok diikuti anak sekolah lain, mereka menawarkan Bung Sok bantuan, asal ada imbalannya katanya. Yang akhirnya anak buah Yong Bin menghabisi gerombolan tersebut. Dan untuk pertama kalinya Bung Sok ikut menghajar mereka, tanpa ada yang mencegah sama sekali. Setelah menghajar gerombolan tersebut, temannya Yong Bin membawa Bung Sok ke sebuah bar. Dan mereka mengenalkan Bung Sok ke dunia hiburan. Semua minuman dan lainnya Bung Sok yang bayar. Besok pagi pun tiba, Bung Sok berubah drastis. Ia berangkat ke sekolah saat jam berakhir. Itu juga dengan kondisi kurang tidur dengan mulut bau minuman. Semua teman sekelasnya kaget melihat Bung Sok seperti itu. Tak terkecuali Xian dan Si Ho yang tak pernah berpaling menatap Bung Sok. Semenjak saat itu Bung Sok sudah tak lagi terlihat bergabung dengan Xian dan Si Ho. Ia lebih memilih menjadi siswa nakal bersama anak buah Yong Bin. Bahkan seiring berjalannya waktu, Bung Sok juga semakin akrab dengan Yong Bin, yang sekarang sudah pindah sekolah. Ya walaupun begitu, tak merubah sifat Yong Bin. Ia masih Yong Bin yang sok jago seperti dulu. Xian sendiri bukan tak membiarkan Bung Sok seperti itu. Ia seringkali menceramahi Bung Sok, tapi selalu diabaikan. Saking khawatirnya Xian terhadapnya membuat Xian kepikiran. Yang akhirnya Xian sendiri yang diceramahi Si Ho. Si Ho menenangkan Xian kalau ia sudah benar katanya menceramahi Bung Sok. Tapi Si Ho juga memperingatkan Xian untuk membiarkan Bung Sok seperti itu, karena itu keinginan Bung Sok sendiri. Dan Si Ho menyadari kalau Bung Sok seperti itu lantaran ingin terkenal di sekolahnya. Setelah di sekolah sebelumnya ia selalu menjadi bulan-bulanan. Rupa-rupanya Bung Sok dan CS barunya semakin menjadi-jadi. Ia seenaknya nyerobot makanan tanpa ngantri. Dan itu membuat Si Ho kesal. Ia menghampiri anak buah Yong Bin dan melemparkannya satu persatu, sehingga menyisakan Bung Sok seorang. Si Ho meminta Bung Sok mengantri, tapi Bung Sok tak mau diperintahkan Si Ho. Sampai akhirnya Si Ho kesal dan mendorong Bung Sok, yang akhirnya Bung Sok mengalah dengan ekspresi kesal. Ia merasa reputasi siswa nakal yang disandangnya sekarang tercoreng gara-gara Si Ho. Bung Sok bertanya kepada dua teman Yong Bin. Ia bertanya apa Si Ho bisa dikalahkan katanya. Mereka berpikir dan ingat tentang teman baru Yong Bin yang katanya pegulat, yang bernama Kang Wuyong. Saat itu juga mereka membawa Bung Sok hadapan Yong Bin. Dan Yong Bin mempertemukan Wuyong kepada Bung Sok. Bung Sok memberikan penawaran kepada Wuyong untuk mengalahkan Si Ho dengan imbalan 1.000 won. Dan Bung Sok meminta pertandingan tersebut dilakukan di hari ulang tahun Si Ho. Tapi dua teman Yong Bin pernah mendengar kalau sebelumnya Si Ho dan Wuyong pernah duel yang hasilnya Wuyong kalah. Dan lagi-lagi Yong Bin merencanakan rencana licik. Ia, Bung Sok dan dua temannya membuat rem sepeda motor Si Ho blong yang membuat Si Ho kecelakaan dan cedera. Walaupun Si Ho cedera, ia masih sekolah. Xian yang melihat itu terlihat khawatir dan Si Ho menenangkannya. Tapi pandangan Si Ho terus tertuju kepada Bung Sok, seolah ia tahu pelakunya. Bahkan saat keduanya berpapasan, Si Ho mengusir Bung Sok dengan perkataan pedas. Tiba saatnya hari ulang tahun Si Ho tiba. Yong Yi dan Xian berniat memberikan kejutan kepada Si Ho. Keduanya sudah menunggu lama, tapi Si Ho tak kunjung datang. Sampai akhirnya Yong Yi mendapatkan pesan dari Bung Sok. Ia memintanya untuk bertemu dengan dalih ingin memberikan kejutan juga kepada Si Ho. Bung Sok meminta untuk merahasiakan itu dari Xian. Tepat saat Yong Yi pergi, Si Ho datang. Keduanya kesal lantaran dari tadi Yong Yi tak kunjung datang. Sampai akhirnya Xian melihat ponsel Si Ho dan melihat pesan baru muncul dari Bung Sok, yang isinya foto Yong Yi yang sedang disekap. Saat itu juga Xian membalas chat tersebut untuk meminta menunggunya, dan Xian menghapus pesannya dan memblokir nomor Bung Sok sebelum pergi. Sesampainya di lokasi, Xian melihat sekeliling. Ia melihat jalan sempit dan melihat benda yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Karena Xian tahu kalau yang akan ia hadapi pertarungan yang tak seimbang. Setelah merencanakan itu semua, Xian akhirnya menemui Yong Bin CS.
dan itu membuat mereka kaget. Ia kaget yang datang Xian bukan Shiho. Woo Young juga mempertanyakan itu. Xian berjalan gontai menghampiri Yongbin CS. Setelah ia dekat dengan Yongji, Xian langsung kabur. Ia langsung dikejar Yongbin CS. Sesuai rencananya, Xian membawa mereka ke jalan sempit dan menghajar mereka satu persatu. Ia juga menghajar Yongbin untuk kesekian kalinya. Bahkan Yongbin sampai memohon-mohon karena ia tahu betapa brutalnya Xian. Tapi Woo Young yang dari tadi diam saja sekarang bergerak. Ia menghajar Xian dengan mudahnya. Dan setelah Xian tak berdaya, baru Yongbin yang menyelesaikan semuanya sampai Xian pingsan. Yongjae menghubungi polisi dan membawa Xian ke mobil ambulan. Tak lama dari itu, Xian sadar. Ia meminta Yongjae melindungi Bongsok dan merahasiakan kondisinya dari Shiho. Yang setelahnya, Xian menghubungi Bongsok. Ia meminta menghentikan semuanya. Paginya, Shiho menemui Yongjae. Ia bertanya tentang Xian, tapi Yongjae menghindarinya. Yang setelahnya, Shiho pergi ke rumah Xian, tapi pintu rumahnya tak kunjung terbuka. Sejak hari itu, Xian tak masuk sekolah, dan itu membuat Shiho khawatir. Ia melihat bangku kosong milik Bongsok dan bertanya kepada dua sohib Yongbin. Shiho bertanya seperti itu membuat mereka panik, yang akhirnya semua anak buah Yongbin pergi ke atap sekolah. Mereka membicarakan tentang Xian yang mereka pukuli. Tanpa sadar, pembicaraan mereka didengar dan dilihat Shiho. Saat itu juga, Shiho meminta semua anak buah Yongbin berbaris, dan Shiho menghajar mereka satu persatu. Tepat saat dua sohib Yongbin giliran selanjutnya, ia dengan ketakutan mengatakan semua kebenarannya. Mereka mengatakan kalau itu semua ulah Bongsik. Mereka juga mengatakan kalau sebenarnya rencana tersebut untuk Shiho. Mereka juga tak tahu kenapa tiba-tiba Xian yang datang. Setelahnya Shiho menemui Yongji. Dari ekspresinya saja, Yongji sudah tahu kalau Shiho sudah tahu semuanya. Yang akhirnya Yongji mengatakan kalau hari ini Xian pulang dari rumah sakit. Shiho pergi ke rumah Xian. Ia pura-pura meminta minum. Setelah Shiho bertemu Xian, ia hanya bertanya tentang keadaannya, sambil melihat perban yang Xian sembunyikan. Yang setelahnya Shiho pergi. Xian menghubungi Yongji. Ia bertanya tentang Shiho apakah ada di sana. Mendengar Shiho tak di tempat, Xian lari entah kemana. Yang ternyata Shiho menemui Bongsok di ring tinju. Di sana juga sudah berkumpul anak buah Yongbin, termasuk Woo Young. Mungkin yang tak ada di tempat hanya Yongbin saja. Shiho memukul Bongsok. Ia menyayangkan Bongsok yang membawa-bawa orang yang tidak bersalah. Shiho meminta Bongsok untuk melampiaskannya kepada Shiho. Kalau memang Bongsok menaruh dendam kepadanya, bukan mereka, katanya. Dan Shiho sudah ditunggu di atas ring oleh Woo Young. Sebelum berduel, Shiho meminta waktu untuk pemanasan kepada Woo Young, dan Woo Young mengizinkan. Ia tak ikut campur saat anak buah Yongbin menjadi samsak tinju oleh Suho sebagai ajang pemanasannya. Sebelum berduel, Woo Young menyalakan handphonenya dan melakukan live streaming. Ia menanyakan langsung duelnya tersebut. Tiba waktunya duel itu dilakukan. Shiho benar-benar mendominasi. Ia beberapa kali menghajar Woo Young sampai tersungkur. Tapi salah satu teman Yongbin ikut campur. Ia menendang kaki Shiho sampai terjatuh. Shiho yang berniat menghajar pengganggu tersebut, tiba-tiba saja Woo Young menendang pipi Shiho sampai tak berdaya. Yang tak lama dari itu, Bongso naik dan ikut menghajar Shiho sambil mengatakan kekesalannya. Dan terungkap ternyata Bongsok bisa seperti itu karena merasa diabaikan Shiho. Yang tak lama dari itu, anak buahnya Yongbin pun ikut naik dan ikut menghajar Shiho sampai tak sadarkan diri. Melihat Shiho yang tak bergerak membuat mereka panik. Sedangkan untuk Bongsok, ia terlihat menyesali perbuatannya tersebut. Ia menangis melihat Suho yang tak bergerak. Sampai akhirnya ajudannya datang dan meminta semuanya pergi. Dan ia berniat menghilangkan kasus Shiho. Sedangkan Xian ia mencari di tempat ia dihajar bersama Yongyi. Ia juga menghubungi Shiho, tapi yang Xian dengar hanya nada sambungnya saja. Keesokan paginya Xian kembali ke sekolah seperti biasa. Ia juga melihat banyak bangku kosong, salah satunya bangku Shiho. Saking khawatirnya terhadap Shiho, ujian yang dilakukannya pun Xian jawab asal-asalan. Sampai akhirnya Xian dihubungi Yongyi mengabarkan kondisi Shiho. Ia juga mengatakan Bongsok pelakunya. Dan yang paling membuat Yongyi sedih, neneknya Shiho dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian. Yang akhirnya Xian menemui Shiho yang sudah tak sadarkan diri. Melihat itu, Xian tak bisa berkata apa-apa, yang bisa dilakukannya hanya menangis. Yongyi yang melihat itu meminta Xian pulang. Yongyi tahu besok Xian ada ujian, dan Yongyi berjanji bakal menjaga Shiho. Xian tak pergi ke sekolahnya. Ia pergi ke sekolah Jisung, tempat Yongbin sekolah. Xian menjadi pusat perhatian lantaran baju yang dikenakannya berbeda dengan baju yang dipakai murid SMA Jisung. Sesampainya di kelas Yongbin, Xian langsung menghajarnya habis-habisan.
Tak tanggung-tanggung, Xian juga memberikan tinik bola voli di bahunya secara gratis. Sampai-sampai Yongbin memohon ampun, yang akhirnya Yongbin mengatakan bongsok melakunya, dan ia tak tahu menahu untuk membuat Xian percaya. Yongbin memperlihatkan sebuah video kejadian saat bongsok menghajari Shiho. Bukan hanya Yongbin yang jadi incaran Xian, ia juga mengincar Woyung. Ia menemui Woyung yang sedang latihan, dan Xian berniat menghajarnya dari belakang. Namun sayangnya, Xian bukan tandingannya. Woyung berhasil menghindar dan menyerang balik. Xian tak tinggal diam, ia mempraktekkan kuda-kuda yang diajarkan Shiho kepadanya. Dan itu berhasil, Woyung terjatuh, namun lagi-lagi berbalik Xian kembali terpojok. Dengan kecerdasannya, Xian mengambil tali sepatu Woyung yang membuat Woyung terjatuh. Xian mengakhiri pertarungan tersebut dengan melumpuhkan kaki Woyung dengan sebuah barbel. Xian tak memberi ampun Woyung, padahal saat itu Woyung ampun-ampunan terhadap Xian. Sebelum meninggalkan sekolah Jisung, Xian memberikan cedera parah kepada Woyung. Xian kembali ke sekolahnya dan mengagetkan teman sekelasnya yang saat itu sedang ujian. Mereka kaget dengan tampilan Xian yang begitu mengerikan. Tanpa banyak bicara, Xian langsung menghantam dua sohib Yongbin dengan apar di tangannya sampai tak sadarkan diri. Dan sekarang yang tersisa hanya Bongsok yang diam tak melawan. Xian mengatakan kepada Bongsok kalau ia sudah memperingatkannya untuk berhenti kan. Bongsok diam. Ia malah meminta Xian untuk memukulnya, yang jelas tak bisa dilakukan Xian. Xian hanya bisa menyeret Bongsok sampai terjatuh. Xian kembali bertanya alasan Bongsok melakukan itu. Sambil menangis, Bongsok mengatakan tak tahu, yang membuat Xian semakin geram. Ia ingin menghajarnya tapi tangannya tak bisa bergerak. Yang akhirnya Xian hanya bisa mengamuk memecahkan jendela kaca sekolahnya, yang disaksikan oleh teman sekelasnya dengan tatapan takut. Setelahnya Xian kembali menemui Shiho. Xian hanya bisa diam tanpa ekspresi, sampai akhirnya ia mengingat kebersamaannya dengan Shiho dan Bongsok, yang membuatnya menangis. Akibat dari kejadian itu, Bongsok dikirim ke luar negeri, sedangkan Xian ia dikeluarkan dari sekolah. Gara-gara kasusnya tersebut, Xian ditolak di berbagai sekolah. Untungnya masih ada yang menerima Xian, dan itu sekolah Enjang yang lokasinya sangat terpencil. Dan ternyata sekolah tersebut sekolah yang berisi para preman. Xian langsung disambut oleh salah satu pantolan kelas tersebut. Keduanya saling bertatapan siap baku hantam. Dan sayangnya keributan tersebut mungkin akan terjadi di season selanjutnya. Dan drama pun tamat.